Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak semua selalu tetap sehat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang kita sudah sampai ke pelajaran ke-7, yaitu menerima qada dan qadar. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Anak-anak coba lihat di bagian A, amati gambar berikut. Gambar pertama adalah kelahiran seorang bayi. Yang kedua, matahari bersinar di ufuk timur. Yang ketiga, lomba qiraah Al-Quran. Yang keempat adalah menjadi juara sepak bola. Ini semua merupakan contoh qada dan qadar Allah. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam? Rukun iman yang keenam atau yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah dua perkara yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluknya. Sedangkan qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluknya. Qada dan qadar Allah tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz sebelum kita mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Jadi anak-anak, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Anak-anak, perhatikan contoh-contoh qada sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Contoh kedua adalah kematian pasti datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan setiap makhluk pasti mati. Sebagaimana firman Allah surah Ali Imran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Contoh yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan prosesnya. Ada lagi contoh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan seorang lahir kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapaknya dan ibunya, atau apa warna kulitnya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Materi selanjutnya anak-anak, hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika ada di tempat keramaian atau jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada.
Sekarang kita masuk ke pengertian qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Dalam Islam dikenal dua jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq? Apa saja contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq? Takdir mubram berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh takdir mubram diantaranya sebagai berikut. Contohnya tadi adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian kematian semua makhluk. Kemudian kelahiran bayi berjenis laki-laki atau perempuan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Selanjutnya takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau usaha dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Adapun contoh takdir mu'allaq adalah yang pertama, orang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih dalam berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori-qoriah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Anak-anak, ada lagi contoh yang lain. Orang miskin bisa jadi kaya apabila dia bekerja keras dan berdoa. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan terus berusaha atau berikhtiar mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika usahanya gagal, umat Islam yang beriman tidak akan putus asa, tapi ia akan terus berusaha. Dia menyadari mungkin usahanya belum bersungguh-sungguh, atau mungkin harus berusaha di bidang yang lain, dengan cara yang lain pula. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, maka bertambah yakin tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita simak hikmah qadar sebagai berikut. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar lebih dahulu. Anak-anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang pengertian qada dan qadar yang telah kita pelajari hari ini. Mohon mengakhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.